Shalom, Shalom, perkenalkan nama saya Yeremia Anugrah Marimati. saya Tika Lisma. Nah, di sini kami akan membahas kajian teologi eskatologi tentang antikristus dari perspektif Alkitab. Nah, untuk pendahuluannya di sini kita akan membahas tentang latar belakang, definisi, dan tujuan kajian tentang antikristus dalam teologi eskatologi Kristen. Eskatologi, harapan dan arahan iman Kristen. Definisi, eskatologi adalah bagian dari kajian teologi yang membahas tentang akhir zaman, mencakup kejadian-kejadian yang akan datang dalam menurut Alkitab, mencakup kedatangan kedua Kristus, kebangkitan universal, penghakiman final, dan kondisi akhir zaman. Fungsi, memberikan harapan dan arahan hidup yang berfokus pada janji-janji keselamatan Allah, menekankan bahwa ada tujuan akhir di mana dosa, penderitaan, dan kematian akan diatasi. Ruang lingkup, mengenai individu, kematian fisik, kehidupan kekal, dan masa-masa periode antara kematian hingga kebangkitan terakhir. Mengenai dunia, kedatangan Kristus, kebangkitan, penghakiman, dan kondisi akhir. Relevansi, pemahaman tentang antikristus penting agar untuk umat orang percaya tidak disesatkan oleh ajaran yang meniru kebenaran Injil, roh sesat yang telah bekerja sejak zaman para rasul. Untuk etimologi dan definisi antikristus sendiri itu, kita dapat melihat dari asal kata Yunaninya. Anti yaitu berarti melawan atau menggantikan. Kristos yaitu Kristus atau yang diurapi. Istilah antikristos muncul dalam surat-surat Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 ayat 22 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Di mana juga dia muncul dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 17. Nah, untuk definisi antikristus dalam Alkitab, menurut Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 10, yaitu manusia durhaka yang meninggikan diri di atas Allah. Yang kedua yaitu datang dengan tanda dan mujizat palsu. Nah, sedangkan menurut Yohanes, yaitu menyangkal Yesus adalah Kristus, dan yang kedua menolak inkarnasinya. Untuk kesimpulan dari definisi antikristus yaitu antikristus adalah orang-orang Kristen palsu yang telah memisahkan diri dari umat Tuhan. Mereka adalah pembohong yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, memutarbalikkan Injil, dan menempatkan diri sebagai penentang Kristus dan kebenarannya. Dalam eskatologi Kristen, antikristus adalah sebutan bagi orang-orang yang dinubuatkan dalam Alkitab yang akan bangkit dan melawan Kristus. Antikristus dalam Alkitab ditinjau dibeli mengenai konsep antikristus dalam surat-surat Yohanes, kitab Wahyu, dan surat-surat Paulus. Antikristus dalam surat-surat Yohanes. Kitab Yohanes banyak sekali ditulis tentang antikristus. Yang pertama yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, di mana berbunyi, "Anak-anakku, inilah saat terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah banyak antikristus muncul." Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 mengatakan bahwa mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh pada kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 yang berkata, "Inilah roh antikristus yang telah kamu dengar akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia." Untuk karakteristik para antikristus yaitu, yang pertama berasal dari jemaat, bukan dari luar, melainkan dari orang-orang yang pernah bersekutu. Yang kedua, menyangkal Yesus. Siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Nah, yang ketiga yaitu menolak Bapa dan Anak, menyangkal inkarnasi dan penebusan. Nah, dalam dunia Yunani ada ajaran yang namanya Gnostisme atau contoh ajaran sesat. Gnostik dalam bahasa Yunani yaitu berarti pengetahuan, mengaku memiliki pengetahuan lebih tentang Allah, menyangkal Yesus adalah Kristus dan menyangkal Bapa maupun Anak. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Guru-guru palsu menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 16. Gambaran antikristus dalam Wahyu dan Paulus. Kitab Wahyu
sang binatang keluar dari laut dengan 7 kepala dan 10 tanduk, Wahyu 13 ayat yang ke-1. Terus yang kedua, menerima kuasa dari setan, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Terus yang ketiga, disembahkan oleh seluruh dunia, Wahyu 13 ayat 3 sampai yang keempat. Terus yang terakhir, otoritas atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa, Wahyu pasal yang ke-13 yang ke-7. Paulus, manusia durhaka. Yang pertama, meninggikan diri di atas Allah, 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Terus yang kedua, duduk di bait Allah dan mengaku sebagai Tuhan. Yang ketiga, datang dengan tanda dan mujizat palsu, terdapat dalam 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Terus yang terakhir, muncul sebelum kedatangan Kristus kembali. Terus pemerintahan global dan tanda 666. Antikristus akan membangun sistem pemerintah global, satu-satunya di skator dunia yang menguasai politik, ekonomi, dan agama. Semua orang harus tunduk dan menyembahnya untuk mendapatkan akses ekonomi. Tanda 666 dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, lambang ketidaksempurnaan manusia dan kebangkangan terhadap Tuhan di dahi dan pengaruh pikiran, mencerminkan totalitas pengabdian kepada antikristus. Tanda-tanda kehadiran antikristus yang pertama yaitu nabi palsu yang banyak muncul dalam Matius pasal 24 ayat 24 yang berkata nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, yang kedua yaitu kasih menjadi dingin dalam Matius pasal 24 ayat 12. Karena bertambah banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang ketiga yaitu pemberontakan terhadap iman dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Pemberontakan besar harus terjadi terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu penyesatan melalui mujizat palsu. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Ia datang dengan perbuatan setan, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, manifestasi dalam masa kini atau dalam masa modern tentang antikristus yaitu pertama, penyalahgunaan teknologi, penyebaran ajaran sesat melalui media sosial dan internet, dan yang kedua yaitu materialisme ekstrem atau biasa disebut sebagai keserakahan dan penolakan terhadap nilai-nilai rohani. Yang ketiga yaitu kemerosotan moral atau penolakan terhadap standar kebenaran Allah. Yang keempat yaitu adanya guru-guru palsu digital, di mana menjaga umat melalui platform media tanpa batas. Terus kami juga membahas tentang pemahaman teologis dan sejarah, perkembangan spirit antikristus dari zaman perjanjian lama hingga era modern. Nah, spirit antikristus sepanjang sejarah gereja dalam PL dan PB zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam PL, nabi-nabi palsu di tengah umat Kristen, di tengah umat Israel, dan di zaman PB, Mesias palsu, sihir, nabi palsu, guru palsu, dan aliran sesat dalam jemaat mula-mula. Dalam tahun 100 sampai 500 Masehi, di masa gereja mula-mula dan Bapak Gereja, banyak ajaran tentang ajaran palsu di mana Gnostik, Arianisme, Montanisme, dan Pelagianisme, yaitu aliran-aliran yang menentang dogma ortodoks gereja dan menolak keunikan Yesus Kristus. Di tahun 500 sampai 1500 Masehi, pertengahan dan masa reformasi, di mana Gereja Katolik Roma mengalami kemerosotan doktrinal dan moral. Reformasi oleh Martin Luther menghasilkan gereja baru. Gerakan radikal seperti Anabaptis dianggap bidat. Nah, di tahun 1500 sampai masa kini atau era modern, spirit antikristus berkembang pesat melalui Children of God atau Christian Science, Saksi Yehova, Mormonisme, dan penyalahgunaan teknologi dan materialisme ekstrem. Karakteristik dan pemerintahan antikristus, ya, sifat-sifat utama. Yang pertama, penyebaran ajaran yang salah dan menipu orang banyak.
terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22. Terus yang kedua menolak antikristus, menyangkal Yesus sebagai Allah, anak Allah, terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Terus yang ketiga menyamar sebagai terang, melakukan mujizat palsu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Terus yang terakhir kesombongan, menempatkan diri di atas Allah, 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Terus yang kedua kategori antikristus, pertama membentuk jamak, orang, bangsa atau kelompok yang memiliki karakter mirip antikristus sudah ada di dunia saat ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Kedua, bentuk tunggal seorang penguasa otoriter yang akan memerintah dunia pada masa kesusahan besar. Matius 24 ayat yang ke-15 dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Terus yang ketiga kuasa dan pemerintahan. Pertama penguasa dunia, kuasa politik, sosial, ekonomi, dan agama. Terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kedua penindasan orang percaya memaksa penyembahan. Ketiga penguasaan ekonomi global. Tanda 66 untuk transaksi terdapat dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai 18. Terus yang terakhir agama tunggal di dunia, semua agama dilarang kecuali menyembah dirinya. Makna tanda 66. 1. Lambang ketidaksempurnaan manusia dan pembangkangan terhadap Tuhan. 2. Didai dan pengaruh pikir di tangan tindakan. Yang ketiga, mencerminkan totalitas pengabdian kepada antikristus. Terus yang terakhir, sistem ekonomi global untuk menguasai umat manusia. Untuk yang bab keempatnya yaitu implikasi dan penghadapan. Di mana di sini kita akan membahas tentang strategi praktis bagi umat Kristen untuk tetap teguh dalam iman menghadapi roh antikristus. Persiapan menghadapi antikristus. Hidup berakal dalam Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, menerima Yesus sebagai Tuhan, berakar dan bertumbuh dalam iman, melimpah dengan syukur. Komunikasi iman yang saling mendukung, membangun bersekutu yang saling menguatkan dan memperkuat kebenaran agar iman tetap teguh bersama. Terus waspada dan mengenali tanda-tanda. Mengenali, menyikapi dan menolak pengaruh antikristus sejak awal agar tidak lengah dalam menghadapi tipu daya. Terus yang keempat, rajin berdoa dan memohon hikmat. Sebagai senjata utama, berdoa memohon hikmat dan kuasa dari Tuhan agar tidak bisa bertahan menghadapi tantangan. Menguji segala sesuatu dengan Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 memberi panduan praktis. Pertama, menguji roh. Segala sesuatu yang terjadi harus diuji untuk membuktikan kebenarannya. Alkitab adalah prometer kebenaran Allah. 2. Mengenal roh Allah. Membangun hubungan yang dekat dengan Allah sebagai kunci untuk membedakan roh dunia dengan roh Allah. Langkah praktis yang dapat kita lakukan yaitu dialog dan apologetika. Yang pertama yaitu kehidupan rohani yang berkualitas. Yang kedua yaitu berdialog seperti Kristus. Dan yang ketiga yaitu berapologetika untuk iman. Di mana kehidupan rohani yang berkualitas yaitu belajar firman Tuhan secara mendalam sebagai fondasi iman yang kokoh, membaca, merenungkan, dan mengamalkan Alkitab setiap hari untuk membangun kehidupan rohani yang berkualitas. Dengan fondasi yang kuat, umat Kristen tidak akan goyah ketika dihadapkan pada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam berdialog seperti Kristus, yang dimaksud sini yaitu berdialog sebagai sarana pemberitaan Injil yang berpola pada teladan Kristus, menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih, sabar, dan bijaksana, bukan dengan pertengkaran atau kekerasan. Menjadi duta Kristus yang merefleksikan karakternya dalam setiap interaksi. Nah, untuk yang ketiga, yaitu berapologetik.
untuk iman, membela iman yang diyakini dan memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang membutuhkan, yaitu seperti yang diperintahkan Petrus. Siapakah selalu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang, menjadi duta Kristus dengan pemahaman teologis yang kuat dan memahami makna tantangan iman. Implikasi teologis dan praktis. Pertama, kesiapan rohani. Kesadaran bahwa kedatangan Kristus dapat terjadi kapanpun mendorong orang Kristen untuk selalu siap secara rohani. Kedua, kehidupan kudus. Pengetahuan mengenal penghakiman terakhir mendorong orang Kristen menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan. Terus yang ketiga, harapan di tengah penderitaan. Doktrin akhir zaman memberi keyakinan bahwa penderitaan tidak bersifat permanen. Ada masa depan penuh sukacita bersama Allah. Terus yang keempat, penginjilan dan pelayanan. Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Sebagai akhir zaman tiba, Matius 24 ayat yang ke-14. Waspada terhadap penyesatan, mengendali tanda-tanda akhir zaman termasuk kemunculan nabi-nabi palsu. Kebaharuan penelitian, relevansi di era digital. Penelitian ini menekankan relevansi ajaran antikristus di era digital, di mana ajaran sesat dapat menyebar keluar melalui media sosial dan teknologi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu antikristus bukan sekedar figur tunggal, melainkan manifestasi roh penyesatan yang bekerja sejak zaman Rasul hingga kini. Alkitab menggambarkan antikristus sebagai manusia durhaka yang menolak Kristus, menyesatkan melalui mujizat palsu, dan meninggikan diri di atas Allah. Yang terakhir yaitu spirit antikristus yang hadir dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah gereja. Meskipun kekuatannya tampak besar, Kristus pasti akan mengalahkannya. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 20. Rekomendasi penelitian lanjutan. Eksplorasi pengaruh antikristus dalam konteks sosial, politik, dan budaya modern. Peran media digital dalam penyebaran ajaran sesat. Kajian empiris terhadap persepsi umat Kristen masa kini. Dan terakhir, kontribusi penelitian, mengintegrasikan analisis biblis, historis, dan fenomena kontemporer. Yang ketiga yaitu penekanan relevansi ajaran antikristus di masa kini. Yang terakhir yaitu memberikan strategi praktis bagi gereja untuk menghadapi tantangan iman masa kini. Demikian hasil presentasi kami. Tetap teguh dalam iman hingga akhir zaman. Shalom.